Halo teman-teman, saya di atas, bukan di atas pohon, di atas rumah, sehingga dedaunan di belakang saya bisa tampak dengan asri ya. Bisa tampak dengan asri. Karena hari ini kita akan bicara tentang etika lingkungan, tanggung jawab iman terhadap lingkungan. Tanggung jawab iman terhadap lingkungan. Apakah iman punya tanggung jawab terhadap lingkungan? Punya. Punya. Semua punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Semua bidang ilmu, semua bidang kehidupan punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Ekonomi, bisnis, politik harus memperhatikan lingkungan. Kita tahu ketika kampanye politik banyak gambar-gambar tersebar-sebar di mana-mana, di bawah pohon, di atas pohon, di bawah mobil, di bawah mobil, di samping rumah dan lain sebagainya. Itu semua merusak lingkungan ya. Belum lagi yang dibuat gambarnya, yang dibuat pakai banner, dibuang dengan sia-sia gitu ya. Itu semua merusak lingkungan. Tanggung jawab terhadap lingkungan bukan hanya tanggung jawab untuk memelihara, tanggung jawab untuk merawat, tetapi juga tanggung jawab untuk memperbaiki. Kenapa? Karena manusia adalah yang punya akal budi, punya pikiran. Dan manusia beriman dengan apa? Manusia beriman dengan seluruh hidupnya, dengan tubuhnya. Tubuhnya itu apa? Tubuh itu kan bagian dari lingkungan gitu ya. Tubuh itu adalah bagian dari lingkungan gitu ya. Dengan akal budinya, dengan pikirannya, ada banyak paradoks dalam moralitas lingkungan ini ya. Ada banyak paradoks. Paradoks pertama adalah bahwa manusia punya tanggung jawab, bahwa manusia diciptakan untuk menguasai dan memelihara alam semesta. Tetapi kenyataannya manusialah yang karena keserakahannya, merusak alam semesta, menyebabkan kepunahan banyak makhluk hidup. Manusia itu. Kalaupun manusia memelihara sesuatu, itu sejauh menguntungkan dirinya. Manusia itu paradoks. Dia memelihara, tapi sejauh menguntungkan dirinya. Sekarang yang harus diperhatikan adalah bagaimana tanggung jawab iman terhadap lingkungannya. Paradoks iman, kita lihat bahwa manusia itu terberkati. Kata berkat lihat di sini. Kata berkat yang salah ya. Kata berkat yang salah. Seolah-olah diberkati itu dengan kekayaan, dengan rumah, dengan mobil, dengan harta yang melimpah, dengan pakaian yang bagus, dengan teman-teman yang baik. Kalau ini yang terakhir ini baik. Tetap perhatikan, dengan rumah, dengan mobil, dengan kendaraan. Rumah dibuat dari apa? Dari mulai tanahnya sampai dengan materialnya, dia diambil dari alam dan cenderung merusak lingkungan. Mobil misalnya, ketika mobil dibuat, dari apa dia dibuat? Dari apa dia dijalankan? Itulah paradoks. Kelihatan sekali paradoks. Di satu sisi merasa diberkati atau diajarkan sebagai diberkati, di sisi lain adalah merusak alam. Kan hampir nggak mungkin sekaligus diberkati sekaligus merusak alam. Maka kita harus melihat bagaimana berkat, jangan-jangan itu bentuk keegoisan manusia. Kita yang egois, lalu mengatasnamakan Tuhan dan menjadikan itu berkat yang sebenarnya adalah petaka. Mobil lahir dari sebuah industri, dan industri lebih banyak sebagai sebuah petaka bagi semesta. Meskipun tampaknya itu menguntungkan manusia, tapi merusak banyak hal yang lain. Kita lihat banyak binatang punah karena manusia. Banyak binatang kehilangan ekosistemnya, lingkungan tempat tinggalnya karena manusia. Kebakaran hutan, kebakaran lahan lebih disebabkan oleh aktivitas manusia. Banjir manusia. Nah, tanggung jawab iman bagaimana? Tanggung jawab iman adalah sebuah respon, jawaban atas panggilan Allah untuk bukan hanya mempercayai Allah, bersandar pada Allah, terutama juga merespon apa yang diamanatkan Allah kepada manusia. Apa yang diamanatkan oleh Allah kepada manusia. Jadi perhatikan di sini,
Iman adalah jawaban terhadap panggilan Allah untuk kemudian, bukan hanya kemudian saya percaya, saya teriak-teriak, ya Allah aku bersyukur kepadamu, iya, itu beriman. Tetapi itu baru formalnya. Tapi kita harus mewujudkan iman itu di dalam perbuatan sehari-hari. Ingat ketika bumi ini diciptakan, ketika alam semesta diciptakan baik adanya, manusia diciptakan baik adanya, tetapi ketika dengan kebebasannya dia melanggar keadaan, dia melanggar larangan, kemudian manusia jatuh dalam dosa, dan sebagai hukumannya dia harus bekerja di bumi. Pekerjaan itulah yang menyebabkan dia berakibat atau berefek pada rusaknya lingkungan hidup. Kita bisa membayangkan dulu ketika manusia belum banyak, ya kan ya, dia mau makan apa saja dari lingkungannya ada. Tetapi sekarang tidak bisa begitu lagi. Nah, memang masalah adalah misalnya dengan ledakan penduduk, semakin banyak orangnya, semakin banyak orangnya, malah justru kita lihat bukan hanya secara common sense, kebutuhan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh manusia itu kan tinggi. Disitulah kemudian akhirnya satu demi satu manusia merusak alamnya. Maka kita harus mengembalikan keadaan nggak harus kemudian seperti dulu lagi gitu ya. Mengembalikan keadaan adalah menciptakan firdaus, menciptakan keadaan yang serba baik di bumi ini. Bukan hanya menciptakan keadaan itu serba baik karena manusia punya akal budi, bukan hanya merawat, tetapi manusia selalu meningkatkan. Disinilah terus kemudian peran keindahan. Jadi ekosistem kan bukan hanya terus kemudian asal kemudian jadi sebagai lingkungan hidup saja, bukan itu, tetapi manusia dengan akal budinya bisa mengubah keadaan, ya, bukan hanya menjadi baik-baik saja, tapi menjadi lebih indah, lebih bermanfaat gitu. Jadi firdaus bukan hanya ada nanti setelah kita mati gitu ya. Surga itu bukan hanya nanti setelah kita mati, tetapi juga surga harus dihadirkan sekarang ini ketika kita hidup. Omong kosong kita bicara surga nanti ketika kita mati, tetapi ketika kita hidup kita menciptakan neraka. Bohong gitu, gak ada itu gitu. Neraka baik kepada alamnya, kan kalau lingkungan rusak itu rasanya bukan hanya seperti neraka. Kita mencicipi neraka di bumi ini ketika alam kita rusak ya, ketika terjadi pemanasan global, kemudian virus-virus yang seharusnya ada di binatang misalnya malah ke manusia gitu ya. Binatangnya sudah habis terus kemudian larinya ke manusia. Nah, ini kan terus kemudian menyebabkan semacam neraka ya kan ya, neraka. Jadi neraka bukan hanya nanti kalau sudah mati, tetapi di dunia ini juga sudah dihadirkan. Maka tugas kita adalah sebagai orang yang beriman menghadirkan surga di bumi ini. Kita lihat keterkaitan manusia itu dengan alamnya. Pertama, kata Adam. Jadi manusia itu kan Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah gitu kan ya. Kejadian 2 ayat 7 itu. Ia juga membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Jadi di sini artinya keterkaitan. Adam itu dari kata adamah yang memiliki keterkaitan kata dengan tanah juga, karena memang diciptakan dari tanah. Dalam bahasa Latin manusia itu disebut sebagai homo ya. Homo homini lupus, homo sapien, homo pithecanthropus erectus. Homo itu artinya adalah manusia. Dan homo itu punya makna juga dekat dengan kata humus. Humus itu artinya juga tanah ya. Humus itu artinya juga tanah. Maka sekali lagi manusia dengan alamnya itu punya keterkaitan yang sangat erat. Sebagai sebuah keterkaitan, akhirnya ini ada semacam premis awal bahwa tanpa ada kesatuan yang sangat erat antara manusia dengan tanah, dengan bumi tempat dia hidup dan berpijak. Jika ada yang rusak dengan bumi, rusaklah sebagian dari diri manusia. Ya, jadi premis awalnya gitu, baik-baik sajanya gitu ya.
Nah, sekarang yang perlu diperhatikan berkaitan dengan prinsip-prinsip etis ini adalah aliran-aliran etika di dalam ekologi ya, dalam alam semesta ini, dalam bagaimana menjaga lingkungan ya. Yang pertama, ini yang paling awal, kita lihat bahwa manusia puncak penciptaan. Manusialah yang pada dirinya memiliki martabat pada dirinya sendiri, dalam arti diciptakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk yang lain-lain. Maka ini menjadi dasar kuat adanya teori yang pertama ini, antroposentris. Kita tahu bahwa kemarin etika moral itu berpusat pada manusia ya, berpusat pada manusia dan kemanusiaannya. Maka teori secara ekologi, dalam hal ekologi, teori antroposentrisme ini juga mendapatkan tempat yang paling awal, paling kuat, enggak paling kuat, tapi sempat menjadi teori yang paling kuat, bahwa ekologi atau kajian-kajian ekologi itu harus berpusat pada manusia. Etika antroposentrisme merupakan etika yang bertolak dari sudut pandang kepentingan manusia. Manusia sebagai anggota masyarakat pengambil keputusan kesejahteraan masyarakatnya. Teori antroposentrisme ini agak mendapatkan kritik banyak orang ya. Kritik banyak moralis. Yang berikutnya adalah teori biosentrisme. Teori biosentrisme ini bio dari bio, kita tahu ya ada biologi gitu ya, bio itu artinya hidup, maka teori ini berpandangan pada kehidupan secara keseluruhan ya. Jadi pemusatan kajiannya, titik tolaknya itu bukan hanya pada manusia, tetapi juga pada makhluk hidup secara keseluruhan. Teori biosentrisme berpandangan bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia saja, ada banyak hal dan jenis makhluk hidup yang memiliki kehidupan. Hanya saja, hal yang rumit dari biosentrisme atau disebut dengan juga life-centered ethics terletak pada cara manusia menanggapi pertanyaan, lalu apakah hidup itu? Karena yang menjadi pusat perhatian dan ingin dibela dalam teori ini adalah kehidupan, maka secara moral berlaku prinsip bahwa setiap kehidupan di muka bumi ini mempunyai nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Etika biosentrisme ini, tokoh yang paling terkenal itu adalah Kenneth Goodpaster ya, Kenneth Goodpaster. Nah, dia mengatakan bahwa rasa senang dan menderita bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Senang atau menderita akhirnya melainkan kemampuan untuk hidup atau kepentingan untuk hidup. Jadi kaitannya dengan itu. Kepentingan untuk hidup yang harus dijadikan standar moral. Ini kemarin berarti etika teleologi atau etika konsekuensialisme ya, konsekuensionalisme. Menurut Paul Taylor ya, karenanya tumbuhan dan binatang secara moral dapat dirugikan atau dapat diuntungkan dalam proses perjuangan untuk hidup mereka sendiri, seperti bertumbuh dan bereproduksi. Biosentrisme menekankan kewajiban terhadap alam bersumber dari pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, baik kehidupan manusia maupun spesies lainnya. Adalah hal yang baik secara moral bahwa kita mempertahankan dan memacu kehidupan. Sebaliknya, buruk kalau kita menghancurkan kehidupan. Dan kehidupan ini harus dilihat sebagai kehidupan semesta ya, bukan hanya kehidupan manusia saja. Biosentrisme melihat alam dan seluruh isinya mempunyai harkat dan nilai dalam dirinya sendiri. Kewajiban terhadap alam tidak harus dikaitkan dengan kewajiban terhadap sesama manusia. Lalu, kewajiban dan tanggung jawab terhadap alam semata-mata didasarkan pada pertimbangan moral bahwa segala spesies di alam semesta mempunyai nilai atas dasar bahwa mereka mempunyai kehidupan sendiri yang harus dihargai dan dilindungi. Biosentrisme memandang bahwa manusia sebagai makhluk biologis yang sama dengan makhluk biologis yang lainnya. Nah,
Tyler juga mengatakan bahwa pembedaan antara pelaku moral dan subjek moral itu beda. Pelaku moral itu adalah manusia karena dialah yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara moral. Bandingkan dengan yang tadi ya, bahwa subjek moral maupun pelaku moral itu juga manusia. Karena antropocentrisme ya, antropocentrisme itu melihat bahwa baik subjek maupun pelaku moral itu manusia. Sementara sini agak berbeda. Tyler mengatakan bahwa subjek moralnya manusia karena hanya manusialah yang memiliki akal budi dan kebebasan, kemampuan untuk bertindak secara moral. Tetapi subjek moral itu berbeda. Subjek moral itu untuk siapanya, itu adalah untuk semua yang hidup, semua yang hidup. Maka Tyler mengatakan ini, pelaku moral sudah pasti subjek moral, itu sudah pasti. Tetapi subjek moral belum tentu pelaku moral. Artinya apa? Binatang dan lain sebagainya itu juga harus menjadi pertimbangan ketika berhadapan dengan kita memperlakukan alam semesta. Bukunya yang sangat terkenal adalah Respect for the Nature, A Theory of Environmental Ethics, ya, tahun 86. Jadi cukup baru tapi bagus. Teori yang terakhir adalah teori ekosentrisme. Ekosentrisme itu begini, ya, ini kaitannya dengan ekosistem ya, ekosistem. Jadi teori bahwa hanya yang hidup saja yang menjadi pusat perhatian itu sudah mulai ditinggalkan sekarang. Teori bahwa yang hidup saja yang menjadi pusat perhatian itu sudah dalam hal itu tentu kesulitan ketika mempertanggungjawabkan begini. Bagaimana kalau yang hidup saja, sementara yang hidup itu juga tergantung pada lingkungan sekitarnya yang tidak hidup. Maka di sini kemudian pemusatan kajiannya, titik tolaknya adalah pada ekosistemnya. Jadi pada ekosistem lingkungannya ya. Maka ini disebut dengan deep ekologi. Pemikiran ini dilanjutkan bukan saja karena entitas tersebut memiliki proses alamiah, tapi karena mereka ada, keberadaan mereka mengkonstitusi kesadaran manusia. Dalam arti manusia sadar atau tidak sadar, mau tidak mau sangat tergantung pada alamnya. Alam bernilai karena mereka ada, begitu pula manusia bernilai karena mereka itu ada ya. Jadi keberadaan mereka, eksistensi mereka itu eksis itu sudah punya nilainya ya, punya nilainya. Jadi nggak ada yang tidak bernilai. Maka dalam arti tertentu mereka membentuk semacam jaring yang terhubung satu sama lain dan sama-sama berperan penting dalam proses kehidupan. Perhatikan, kalau misalnya kita sekarang ini mendapati alam kita rusak, bukan mau menyalahkan, tapi pada kenyataannya kita bisa tahu siapa yang salah, generasi pendahulu kita, iya kan ya. Nah, kalau nanti anak cucu kita sudah tidak mendapatkan misalnya minyak bumi, misalnya gas karena sudah habis dieksplorasi, karena sudah habis digunakan oleh generasi kita, pertanyaannya siapa yang salah? Kita lalu seolah-olah meletakkan tanggung jawab untuk mereka mencari sendiri sumber energi alternatifnya. Nggak bisa. Kitalah yang kemudian harus bertanggung jawab. Itulah etika tanggung jawab masa depan. Tanggung jawab masa depan. Tokohnya adalah Hans Jonas. Hans Jonas itu sangat menekankan atau punya sebuah pemikiran bahwa masa depan itu tergantung kita. Memang menjadi pertanyaan kemudian, apakah orang-orang yang belum lahir itu sudah punya hak? Jawabannya adalah sejauh mereka eksis, ada, dan kita meyakininya ada pasti ya, kecuali zaman kita sudah punah gitu ya, maka kita bertanggung jawab untuk masa depan itu. Tanggung jawab masa depan, itulah etika lingkungan.